Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 893-894. Lokal TYCOON. Bab 893. Ouyang Changfeng mengangkat matanya, Landen Sen. Apakah Anda putra senior Sen Changhai? Landen Sen mengangguk sedikit, bertanya-tanya bagaimana Ouyang Changfeng ini tahu tentang dia. Faktanya, setengah bulan yang lalu, berita bahwa Istana Elysium telah menyerang Gunung Sumi telah menyebar. Saya mendengar bahwa Sen Changhai mengalahkan penguasa Istana Elysium, Lurulong. Berita ini menyebabkan kegemparan di Tianshan. Sen Changhai menembus Void Realm pada usia 100 tahun, bakatnya sudah melawan langit, dia tidak berharap kekuatannya begitu kuat. Sekarang tampaknya putranya harus mengikuti ayahnya. Tidak heran orang ini sangat kuat. Dia ternyata adalah putra Sen Changhai. Ouyang Changfeng hanya mengangguk sedikit tanpa mengatakan apa-apa. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika langit jatuh sekarang, wajahnya mungkin tidak akan berubah sedikitpun. Saudara Sen, mari kita skor 5 atau 5 untuk Batu Lingyun. Anda dapat mengambil semua harta yang tersisa dan sejenisnya, kata Ouyang Changfeng segera. Landen Sen tidak memiliki pendapat, dan berkata dengan santai, Saudara Ouyang, Anda tampaknya kekurangan batu aura. Anda dapat mengambil semua barang di kapal dagang Istana Kebahagiaan. Seharusnya banyak batu aura yang berharga. Ouyang Changfeng menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih. Segera, keduanya mulai membagi rampasan. Penatua yang dikirim oleh Bliss Palace adalah untuk tujuan pembelian dari kamar dagang Wanbao, jadi dia membawa sejumlah besar batu aura, dan angka itu membuat Landen Sen sedikit mengejutkan. Termasuk Lingjing, nilai hampir 400.000 batu Lingyun. Setelah keduanya berbagi rampasan, satu orang juga bisa mendapatkan lebih dari 200.000 batu aura. Landen Sen dalam suasana hati yang baik, dan dia telah memulihkan lebih dari 200.000 batu Lingyun. Dia sekarang memiliki lebih dari 700.000 batu Lingyun di tubuhnya, ditambah berbagai artefak ajaib, bahan surgawi dan harta bumi, serta pil obat, dan sebagainya. Saya takut tidak ada yang lebih kaya darinya di Xiuzong, dia terlalu kaya. 200.000 batu aura, serta sejumlah besar harta spiritual di kapal dagang Istana Bliss, juga bisa bernilai sekitar 100.000 batu aura, ditambah batu aura yang dirampok sebelumnya, Ouyang Changfeng merasa hampir cukup. Saya memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan saudara Sen 100 kali lipat di hari berikutnya. Ouyang Changfeng mengepalkan tangan kepada Landen Sen. Landen Sen merasa bahwa pria ini memiliki temperamen yang baik, dan berkata dengan sopan, saya tidak bisa berbicara tentang kebaikan, tetapi saya akan membantu Anda jika saya memiliki permusuhan dengan Istana Kebahagiaan. Brother Ouyang tidak perlu peduli tentang ini. Saudara Sen mengucapkan selamat tinggal secara kebetulan. Ouyang Changfeng dengan serius memeluk tinjunya dan berjalan pergi. Selamat tinggal. Landen Sen dalam suasana hati yang baik. Setelah terbang ke pantai, orang banyak secara sadar memberi jalan kepada Landen Sen. Para ahli selalu mengintimidasi, dan kemampuan Landen Sen yang kuat untuk membunuh lelaki berjubah hitam tadi sudah cukup untuk mengesankan semua orang. Tetapi semua orang agak bingung, orang ini berani memprovokasi Istana Kebahagiaan, tetapi juga berani. Saya tidak tahu di mana itu suci. Landen Sen hampir lupa bahwa dia perlu bersikap rendah hati, tetapi banyak hal telah terjadi, dan dia tidak bisa membuatnya tetap rendah. Setelah membunuh seorang penatua di Istana Kebahagiaan, Landen Sen tidak panik sama sekali. Dia merasa bahwa Istana Kebahagiaan seharusnya tidak mengirim Master Void Realm untuk datang, bahkan jika seseorang benar-benar mengejarnya, dia akan melarikan diri lama. Landen Sen menahan napas pada awal periode pemeriksaan, menjual peta di kota pantai, menentukan posisi, dan kemudian berjalan menuju kamar dagang Wanbao. Kamar dagang Wanbao sangat dekat dengan pantai, bukan hanya kamar dagang, ada banyak toko di sekitarnya, ada 4 hingga 500 di antaranya, semuanya milik kamar dagang Wanbao. Bangunan tertinggi dan terbesar adalah pintu masuk utama kamar dagang Wanbao. Tidak lama kemudian, Landen Sen datang ke gerbang kamar dagang.
Kamar dagang adalah loteng berbentuk menara dengan bentuk cantik dan sederhana, dengan 5 lantai di atas dan di bawah, dengan ruang internal yang sangat luas. Gerbang ditutupi dengan dekorasi tirai emas, yang samar-samar terlihat. Selamat datang di semua senior untuk mengunjungi kamar dagang kami. Dua saudara perempuan cantik di kiri dan kanan pintu masuk saling menyapa dengan senyum, mengenakan gaun elegan dan lembut, menunjukkan kaki putih mereka yang indah, sedikit menggoda. Itu sama dengan gadis penyambutan sekuler, tetapi kedua gadis penyambut sama-sama memiliki basis budidaya sampai periode yang sangat terlambat. Dapat dilihat bahwa kamar dagang kaya akan kekayaan, dan mereka yang masuk dan keluar kamar semuanya adalah seni bela diri. Ini adalah tempat di mana orang-orang kaya hanya dapat mengunjungi. Wu Xiu di bawah level pertanyaan tidak diizinkan masuk. Alasan utamanya adalah bahwa kamar dagang Wanbao ini berbeda dari gerai Fangxi, barang-barang di dalamnya sangat mewah dan mahal, dan Wuxiu biasa tidak mampu membelinya. Pada pandangan pertama, kamar dagang Wanbao ini cukup mewah, dan Lenden Sen sedikit menantikannya. Memasuki gerbang kamar dagang, seorang gadis muda dan cantik dengan pakaian ungu menyambutnya. Dia juga merupakan basis kultivasi pada akhir periode. Dia membungkuk kepada Lenden Sen dan tertawa kecil, saya tidak tahu barang apa yang ingin dibeli pemuda ini. Direkomendasikan oleh adik perempuan satu atau dua. Lenden Sen melihatnya, dan tampaknya setiap Wu Xiu yang datang ke sini ditemani oleh seorang pelayan, bertindak sebagai pemandu belanja. Saya harus mengatakan bahwa kamar dagang Wanbao ini benar-benar berbisnis dengan wanita cantik. Lenden Sen bertanya langsung, apa yang mereka jual di sini? Gadis berpakaian ungu itu tidak bisa membantu tetapi tetap tinggal sebentar, dan dengan cepat menyadari bahwa Lenden Sen mungkin datang ke kamar dagang Wanbao untuk pertama kalinya. Dilihat dari penampilannya, diperkirakan bahwa dia adalah Wu Xiu yang baru saja maju ke dunia. Kami menjual semuanya di sini. Lantai pertama menjual latihan dan rahasia, lantai 2 menjual pil obat spiritual, lantai 3 menjual berbagai bahan canggih, lantai 4 menjual berbagai harta, dan lantai 5 hanya terbuka untuk para biksu pada tahap akhir interogasi. Gadis berpakaian ungu itu berkata dengan ringan. Gadis berbaju ungu itu juga berpengetahuan luas. Dia pikir Lenden Sen hanya pemula, mungkin karena Lenden Sen lebih tampan sehingga dia memasang wajah normal, kalau tidak dia hanya berbicara dan pergi. Karena dia merekomendasikan pelanggan untuk membeli sesuatu, dia juga punya komisi. Lenden Sen tampak terlalu muda untuk dianggap orang yang memiliki akar yang dalam. Aku butuh rumput spiritual yang berharga, kata Lenden Sen langsung. Semangat rumput di kamar dagang kami memiliki segalanya, boleh saya bertanya jenis rumput semangat apa yang dibutuhkan putra itu? Gadis berpakaian ungu itu bertanya. Lenden Sen berkata, saya membutuhkan lotus darah, rumput embun beku, bunga biguo, dan biji begonia bintang 9. Ini adalah 4 bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil lotus darah. Gadis berpakaian ungu itu tertegun, menggigit giginya dan berkata, putraku, ini semua adalah rumput surga dan roh tanah, dan lotus darah bahkan lebih berharga. Bisakah kamu membelinya? Katakan saja jika kamu memilikinya, Ling Yunstone tidak masalah. Lenden Sen sedikit kesal, pihak lain merasa bahwa dia tidak punya uang. Gadis berpakaian ungu itu terbatuk, maaf, ini gadis kecil yang tiba-tiba. Semacam rumput roh yang Anda sebutkan ini sangat berharga dan mungkin tidak dipamerkan di dalam kamar dagang. Silakan ikut dengan saya untuk melihat kepala kamar dagang di Yajian. Oke, Lenden Sen mengangguk. Tidak lama kemudian, gadis berpakaian ungu membawanya ke kamar pribadi di lantai pertama. Zhang Xi adalah seorang wanita muda yang glamor, basis kultivasi dari tahap tengah. Setelah mengetahui tentang 4 rumput semangat yang dibutuhkan Lenden Sen, wanita muda itu mengerutkan kening dan berkata, anak ini, 4 rumput semangat yang Anda butuhkan sangat langka. Kamar dagang kami memang memiliki beberapa jenis yang dapat dibeli, tetapi Anda membutuhkan anak. Anda bisa membuktikan kekayaan Anda. Bab 894 Heroes Sat Beauty of. Hehe, masih ada aturan ini. Lenden Sen mengerutkan kening. Ini wajar. Kamar dagang kami sangat formal, dan para tamu tidak diizinkan membuat masalah. Ada beberapa master transformasi di kamar itu. Kuharap kau bisa mematuhi aturan. Gadis berpakaian ungu itu menjadi acuh tak acuh.
Meskipun Landon Sen tampan, dia tidak bisa dijadikan makanan di dunia Wuxiu. Sebenarnya, itu karena Landon Sen masih sangat muda sehingga sulit untuk membayangkan berapa banyak uang yang bisa dia miliki. Landon Sen langsung mengungkapkan basis kultivasi dari dunia transformasi, dan napasnya langsung naik. Merasakan paksaan yang kuat, wajah wanita muda dan gadis ungu baru saja tiba-tiba berubah. Gadis kecil itu tidak mengenal Taisan, dan kuharap para senior akan memaafkanku. Gadis berpakaian ungu itu begitu ketakutan sehingga Huarong menjadi pucat dan segera membungkuk untuk meminta maaf. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu membuktikannya sekarang, kan? Tanya Landon Sen. Wanita muda itu terkejut, dan berkata dengan hati-hati, "Pra. Senior adalah ahli transformasi, tentu saja Anda tidak perlu membuktikannya. Ice Dew Grace dan Nine Star Begonia Seeds tersedia di kamar dagang kami, tetapi bunga Biguo kehabisan stok. Adapun lotus darah, lelang ini akan ada arus keluar, dan Manula dapat pergi ke pelelangan untuk membelinya." Landon Sen mengerang sebentar, jadi itu hanya Bigohua. Melihat Landon Sen mengerutkan kening, wanita muda itu segera berkata, bunga Biguo adalah rumput spiritual yang sangat populer, dan itu adalah bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan eliksir keterampilan. Para senior dapat menunggu setelah pelelangan selesai dan pergi ke pertemuan pertukaran. Cobalah keberuntungan Anda. Dapatkan satu. Oke. Landon Sen mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu bisa menjual Ice Dew Grace dan Nine Star Begonia Seeds. Oke. Wanita muda itu mengangguk berulang kali, diam-diam senang. Dia juga bisa mendapatkan banyak komisi untuk menjual rumput spiritual yang berharga ini. Wanita muda itu segera memerintahkan seseorang untuk mengambil rumput semangat, dan Landon Sen duduk di kamar pribadi dan menunggu. Tidak lama kemudian, rumput roh disampaikan kepadanya. Ice Dew Grace dan Nine Star Begonia Seeds masing-masing menjual seharga 15.000 lingyun seton, yang setara dengan sejumlah besar uang untuk master transmigrasi biasa, tetapi untuk Landon Sen, itu hanya sepotong kue. Setelah mengkonfirmasi keasliannya, Landon Sen menghabiskan 30.000 lingyun seton untuk membeli dua materi ini. Harga lotus darah sangat tinggi, dan hanya bisa dibeli di lelang. Landon Sen tidak buru-buru pergi. Jarang datang ke kamar dagang semacam ini di mana orang kaya hanya bisa mengunjungi. Dia memutuskan untuk melihat apakah dia bisa menemukan harta. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa lantai 5 hanya bisa dimasuki oleh Wu Xiu yang berada di atas tahap kedua dari tahap interogasi. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang lantai 5? Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lantai 5 mengkhususkan diri dalam menjual semua jenis barang-barang berharga. Karena barang-barang itu sangat mahal, hanya seni bela diri pada tahap selanjutnya dari tahap interogasi yang bisa masuk dan keluar. Gadis berpakaian ungu menjelaskan. Landon Sen mengangguk dan berkata, kalau begitu, bawa saya langsung ke lantai 5. Gadis berpakaian ungu dengan hormat berkata, senior, tolong ikuti saya. Wanita muda itu mengikuti. Apakah ada artefak keramat di kamar dagang? Cantik artefak yang sakral. Tanya Landon Sen saat dia berjalan. Suci. Artefak suci. Gadis berpakaian ungu dan wanita muda itu tidak bisa tidak terkejut. Itu pertama kalinya mereka mendengar bahwa seseorang ingin membeli artefak suci di kamar dagang. Kenapa, tidak? Tanya Landon Sen. Gadis berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, senior, kamu tertawa, bagaimana kamu bisa membeli harta seperti benda suci di kamar dagang? Dalam pelelangan lusa, memang akan ada artefak tingkat rendah, yang merupakan harta final lelang ini. Jika Anda tertarik, Anda bisa memperhatikannya, kata wanita muda itu dengan penuh hormat. Bahkan kapal suci berani mengatakannya, dan wanita muda itu tidak lagi berani memandang rendah Landon Sen. Landon Sen mengangguk. Tampaknya hal-hal seperti artefak suci tidak mungkin tersedia melalui saluran biasa. Setelah mencapai lantai 5, Landon Sen berkata kepada gadis berpakaian ungu dan wanita muda yang mengikuti, oke, biarkan aku melihatnya, kamu tidak perlu mengikutinya. Ya. Keduanya mengangguk dan berhenti mengikuti Landon Sen. Landon Sen berjalan perlahan ke lantai 5. Lalu lintas di lantai 5 jelas jauh lebih sedikit daripada lantai 4 di bawah ini,
karena harga terendah barang yang dijual di sini juga 1000 batu lingyun, yang merupakan tempat di mana tiran lokal atau seniman bela diri generasi kedua yang kaya hanya dapat mengunjungi. Ada sangat sedikit seniman bela diri yang masuk dan keluar dari lantai 5. Sekilas, mungkin ada kurang dari 20 orang, yang semuanya berada di tahap akhir dari tahap interogasi. Ruang di lantai 5 tidak besar, tetapi barang-barang yang dipajang semuanya produk bagus, dan barang-barang ditempatkan di patung batu giok ungu, yang tampak mewah dan berharga. Barang-barang yang dijual di lantai ini adalah segala macam hal, semuanya, senjata, pil semangat, rumput semangat, buku, latihan, dan banyak hal lain yang tidak Anda ketahui berguna. Melihat sekeliling, Landon Sen merasa tidak ada yang bisa dibeli. Seperti jenis, kadang-kadang pergi ke warung pinggir jalan dan membeli lempengan dengan tingkah. Setelah kembali ke rumah, saya menemukan bahwa artefak kuno rusak. Probabilitas ini hampir nol. Tetapi setelah berbelanja, Landon Sen masih membeli sesuatu, sebuah buku kuno yang disebut Lin Haitian San Yi Wen Lu, kertasnya agak menguning, dan sudah tua. Tampaknya itu adalah buku pegangan yang ditulis oleh Wu Xiu yang terbiasa berkeliaran di zaman kuno, karena ia tidak bisa menilai kegunaannya. Buku itu dijual di lantai 5. Buku-buku di lantai 5 tidak boleh dibaca. Buku kuno ini dijual seharga 1000 batu lingyun. Diperkirakan orang lain akan berpikir bahwa mereka mencuri uang, tetapi Landon Sen tidak peduli dengan jumlah uang yang sedikit, jadi dia membelinya dengan mudah, hanya karena dia masih cukup tertarik pada gonzo yang aneh ini. Setelah berkeliaran sebentar, sementara Landon Sen masih memikirkan hal-hal lain untuk dibeli, suara dua Wu Xiu di sisi yang berlawanan mencapai telinganya. Kamu bilang, apa yang Ouyang Changfeng lakukan salah? Jenius-jenius seperti itu diusir dari rumah Ouyang. Aku dengar itu sepertinya karena seorang wanita, itu benar-benar seorang pahlawan yang membuat kecantikannya hilang. Wanita. Tidak, bagaimana mungkin keluarga Ouyang mengeluarkan Ouyang Changfeng dari keluarga Ouyang untuk seorang wanita? Saya juga mendengarkan yang lain. Dikatakan bahwa ayah Ouyang Changfeng, Ouyang Kun, mahir menikahi Ouyang Changfeng dan keluarga Liu peringkat 7 Lin Haitianshan. Yang lain adalah Liu Suking, anak tertua dari keluarga Liu. Tetapi Ouyang Changfeng tidak yakin. Pernikahan, memberitahu Ouyang Cheng bahwa orang yang dia sukai adalah pembantunya, seorang pelayan. Sial, Cangui Ouyang ini benar-benar memiliki rasa yang berat. Dia benar-benar menyukai pelayan. Apa yang terjadi kemudian? Landon Sen mendengar percakapan kedua Wu Xiu di dekatnya. Landon Sen sedikit penasaran, jadi dia hanya mendengarkannya. Kun Ouyang ini juga temperamen yang kejam. Mengetahui bahwa putranya sebenarnya menyukai seorang bawahan, tentu saja dia sangat marah, dan secara langsung memaksa Ouyang Changfeng untuk menyetujui pernikahan. Ouyang Changfeng menolak, dan Ouyang Kun diam-diam membunuh Ouyang Changfeng dalam kemarahan. Pembantu. Tes Gading, Ouyang Kun ini melakukan terlalu buruk. Menurutku, pelayan yang disukai Ouyang Changfeng mungkin seindah peri. Pertunjukan yang baik masih akan datang. Ouyang Changfeng ini tahu bahwa ayahnya telah membunuh pembantu tercintanya, dan hatinya sangat geram sehingga keduanya bertempur secara langsung. Ouyang Changfeng memotong ayahnya dan mengancam akan mengkhianati. Meninggalkan rumah Ouyang. Juga membunuh dua tetua Ouyang. Rumput. Ini juga kejam. Tidak. Belakangan Ouyang Changfeng diusir dari rumah Ouyang. Setelah mendengarkan percakapan ini, Landon Sen terkejut, dia tidak berpikir bahwa Ouyang Changfeng telah mengalami hal seperti itu. Landon Sen bersimpati dengan pengalaman Ouyang Changfeng. Konsep hormat dan inferioritas Lin Haitianshan benar-benar terdistorsi. Pelayan wanita juga manusia. Jika seorang wanita yang disukainya terbunuh seperti ini, hatinya harus benar-benar berkecil hati.